Warga Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan dua mayat manusia yang sudah menjadi kerangka. Keduanya yang merupakan ibu dan anak tersebut ditemukan terbaring di kasur di kamar yang sama. Sungguh pilu. Seorang ibu dan anaknya ditemukan sudah menjadi kerangka di rumahnya di Desa Tani Mulia, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Keduanya pertama kali ditemukan suami korban yang sudah lama berpisah. Saat ditemukan, rumah korban dalam kondisi terkunci dari dalam. Warga menyebut keduanya memang sudah lama tak bersosialisasi dengan warga sekitar. Bahkan, beberapa warga mengira rumah ini kosong. Selain kondisi rumah yang tampak tak terawat dan dipenuhi semak belukar, di dalam rumah juga ditemukan tulisan-tulisan pada dinding yang diduga merupakan keluh kesah keduanya selama hidup sebelum ditemukan tewas. Tahun berapa, Bu? Sebelum corona nggak tahu, lupa. 2019-an berarti ya? 19-an. Ya. Tapi pernah ngobrol. Nggak pernah sama sekali. Kalau ketemu Jadi juga kalau apa lewat sama aja. Lewat, saya di dalam lewat. Mau kerja kan kerjanya di belakang. Nanti sore pulang gitu, udah taunya lewat aja. Terus jadi sama rumah ini kosong, anggapan tetangga atau ibu? Kosong. Pindah atau gimana berarti Bu gitu? Katanya mah pindah, tapi nggak tahu. Oh taunya ternyata ada di dalam sebetulnya Ya, gitu Ibu. Polsek Padalarang bersama Polres Cimahi saat ini sedang mengumpulkan keterangan saksi-saksi dan menunggu hasil autopsi dari pihak Rumah Sakit Sartika Asih untuk mengetahui penyebab pasti kematian keduanya. Algi M. Gifari, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Warga Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan dua mayat manusia yang sudah menjadi kerangka. Kita telah terhubung dengan Algi Gifari di area tempat kejadian perkara untuk mengupdate informasi ini. Algi, kami dengar hari ini polisi melakukan olah TKP. Benar demikian, Algi? Bagaimana suasana di TKP saat ini? Ya, selamat siang Agung dan pemirsa. Dapat disampaikan jika hari ini pada hari Selasa 30 Juli 2022, satu hari pasca ditemukannya dua mayat yang telah menjadi kerangka yang diketahui kerangka tersebut yakni ibu dan anak laki-lakinya bernama Indah Hayati dan anaknya Immanuel Putra yang ditemukan pertama kali oleh suaminya yang hendak mengunjungi atau mendatangi rumah ini untuk mengambil sesuatu, namun saat ditemukan sudah sontak begitu mengagetkan warga dan dirinya karena keduanya sudah menjadi kerangka. Dan saat ini saya tepat berada di depan atau samping rumah yang menjadi bukannya dua kerangka tersebut. Saat ini memang betul pihak kepolisian atau Inapis Satreskrim Polres Cimahi akan kembali atau melakukan olah tempat kejadian perkara, olah TKP ulang begitu untuk mengetahui penyebab dan mencari fakta-fakta dari penemuan dua kerangka manusia yang telah ditemukan di rumah tersebut, begitu Agung. Algi, begitu mendengar kedua korban sudah berada dalam bentuk kerangka begitu, bagaimana sebetulnya ini bisa terjadi? Maksud kami, warga sekitar tidak adakah yang menyadari bahwa rumah tersebut dihuni oleh seorang ibu dan anak atau seperti apa? Mungkin Anda bisa tunjukkan sekitar TKP rumah korban, mengapa sampai warga mengira itu adalah rumah kosong atau tidak berpenghuni sehingga tidak ada yang peduli begitu dengan kondisi kedua korban? Ya Agung, seperti diberitakan sebelumnya memang, dan dari informasi yang kami rangkum, memang dari keterangan warga sekitar begitu warga atau tetangga khususnya yang dekat dengan rumah kediaman korban ini, jika keduanya ini terutama Indah, ibu dari yang menjadi salah satu dari kerangka tersebut, jarang berkomunikasi atau bersosialisasi dengan warga sekitar, dan diketahui mereka pada tahun 2019 terakhir bertemu dan melihat, kan kabarnya juga dari informasi pihak pemerintahan desa jika Indah ini sempat mengajukan
untuk meminta surat keterangan jika dirinya akan pindah, dan begitu mendengar ada info tersebut, warga pun mengira jika kondisi rumah yang ada di belakang ini terlihat begitu, Agung dan pemirsa, jika masih terbentang garis polisi dan di depannya ini memang kondisi rumahnya begitu kusam, begitu terlihat tidak terawat. Algi, mungkin Anda bisa gerakan kamera Anda untuk tunjukkan kepada kami, gunakan kamera belakang Anda, tunjukkan kepada kami bagaimana kondisi rumahnya kini begitu. Karena kami melihat juga ada pelang di situ menunjukkan bahwa rumah ini dijual, sehingga warga mungkin mengira bahwa rumah ini sudah kosong begitu, tidak dihuni begitu, Algi. Benar, Agung, jika diketahui dapat dilihat jika di balik gerbang pintu ini terdapat tulisan jika rumah ini akan dijual begitu, dan berdasarkan keterangan warga pula jika sebelumnya pada tahun-tahun sebelumnya terdapat sejumlah warga atau peminat yang menanyakan rumah ini dan mencoba untuk menghubungi nomor, namun nomor tersebut sudah tidak aktif begitu, Agung. Oke, di belakang Anda, Algi, ada cukup banyak warga yang sedang berkumpul. Apakah mereka juga sudah sempat Anda gali keterangannya begitu? Ya, Agung, dari berdasarkan keterangan warga juga dari sejak kemarin, warga begitu mendengar ada peristiwa ini, mereka berkumpul dan begitu cukup kaget mendengar mungkin Anda peristiwa bisa ini. gali keterangan dari mereka, Algi? Bagaimana testimoni mereka terhadap keluarga ini? Baik, kita mencoba untuk mencari salah satu warga yang ada di sekitar TKP ini untuk mengetahui bagaimana mereka tidak mengetahui adanya peristiwa ini, karena diketahui jika peristiwa ini atau warga ini telah hilang kontak atau tidak berkomunikasi dengan warga sekitar pada tahun 2019 lalu. Dan kita coba untuk menanyakan kepada salah satu warga, terutama ibu-ibu yang ada di kampung ini. Selamat siang, Ibu. Boleh kita bertanya sedikit, Bu. Apa Ibu mengetahui, Bu, jika rumah tersebut kosong atau ada penghuninya? Gimana, Bu? Kalau saya pribadi itu tahunya kosong udah bertahun-tahun, karena mengetahui penghuninya tuh waktu anaknya masih kecil aja dan tidak tahu ada problem keluarga atau ada masalah keluarga, dan cerita-cerita baru dengar kemarin setelah kejadian. Jadi kalau untuk si korban ini atau si ibu ini sendiri bersama keluarga di sekitar tangga ini gimana, Bu, untuk komunikasi? Kayaknya tertutup ya, jadi kita kurang mengenal, sedangkan posisinya juga pas posisi sepi kan ini, karena tepi, jadi mungkin satu dua aja yang dekat sama dia. Jadi dengan adanya peristiwa ini cukup kaget ya mengabarkan warga. Seperti sama saya kan beda RT-nya T10, saya T7. Begitulah, Agung, salah satu percakapan dengan salah satu tetangga korban yang ada di area Jalan Salada di Kabupaten Bengkarat ini. Baik, Algi, terima kasih atas laporan Anda. Nanti kita akan update kembali temuan ini. Selamat kembali bertugas, Algi.